ekor jantan lepas ke dalam gereja, dia buka baju, lalu dia menabok jemaat. Nah gitu ke Bang ya. Ada Bayit, salam DS, Gaspol, salam juga Bang. Ada Sounder Gelap, salam Bang. Ada Godam Hammer, salam Domsu, salam juga. Terus ada Edward, salam juga Bang, salam juga. Salam saja, salam ya Bang Edward ya. Nah, terus ada Caroline Suryati, shalom. Ibu, ada Pam Albert, shalom. Ada Tinolut, ya salam Bang, salam ya. Ada Willy Junior, salam. Freddy Wikora. Terus ini ada juga ini ya, channel shalom Bang. Ada JS, shalom Bang, shalom. Oke ya, tanpa basa-basi, kita akan putarkan videonya. Mbak Suci sudah merekam tadi ya. Kita akan saksikan. Ya, jadi ini kawan ya, kita sudah saksikan bersama bagaimana jantan ini kawan ya. Jantan ini masuk ke dalam gereja, dia di situ lepas baju, petentang-petenteng, lalu di situ terlihat dia memukuli kawan ya, memukuli jemaat, ada yang ditendang kawan ya. Jadi Mbak Suci mendapatkannya dari sebuah akun Facebook kawan ya. Ini diposting 2 minggu yang lalu kawan ya. Ini diposting 2 minggu yang lalu. Namun sayangnya kawan, Mbak Suci belum mendapatkan informasi jelas ini gereja di mana. Tetapi ini adalah sebuah gereja kawan ya. Ini adalah jemaat di situ. Ini kursi-kursi ibadah, ada alat musik di depan. Jadi ya ini sangat mengerikan kawan ya, kelakuan pria ini betul-betul. Iya ngapain nih kau nggak pakai baju masuk dalam rumah ibadah orang ya? Nah dia pukuli lagi itu. Nah mau petantang jagoan. Aduh kalau di kampung gua ini, iya kalau di kampung gua ini habis dia ya. Enggak maksudnya begini ya. Soalnya dia memukuli orang kawan ya. Dia sudah memukuli orang tentunya. Ya secara responsif ya pasti orang akan membalas kawan ya. Kalau siapa yang nggak mau jiwanya terancam karena dipukuli? Ya, tentunya kita nggak mau kawan ya. Nah, tetapi itu sangat-sangat ya mengerikan ya pria ini. Kalau ketangkap lagi, nggak tahu bang ya kalau misalnya dia ketangkap nanti ya ODGJ atau orang nggak tahu ya. Tetapi itulah faktanya. Jadi jika ada teman-teman ya yang mengetahui ini di gereja mana, tolong infokan Domba Suci, karena Domba Suci juga mendapatkan dari sebuah video di Facebook yang mana itu di posting 2 minggu yang lalu kawan ya. Ini akunnya ini akun Facebook tersebut. Mudah-mudahan jika teman-teman punya informasi yang ini bisa menyampaikan ke Domba Suci ya, atau ketik di kolom komentar ya. Nah ini di sini, ini diposting oleh Ardin Joy. Ardin Joy sudah di like 13.000 orang.
dikomentari 4,3 ribu komentar, dan sudah di-share 2,7 ribu kali kawan ya. Nah, jadi ini adalah sebuah akun Facebook, ini akunnya ya. Yardin Joe itu ya. Ya, teman-teman bisa ini ya ke Facebook, lihat sendiri ya akun Facebook kita. Dan juga kawan ya, masih seputar orang-orang ini, jadi Domba Suci juga punya sebuah apa ya? Ya bagaimana kawan ya? Ada lagi kawan ya, video intoleransi di mana di sini ini di Bulukumba ya. Ya artinya ini sudah terjadi dan mungkin teman-teman sudah tahu. Di sini ada seorang pria kawan ya, yang mana di situ dinarasikan bahwa umat Katolik di Bulukumba, Sulawesi Selatan diprotes umat Islam karena latihan paduan suara. Jadi ini Domba Suci dapatkan dari ini ya, channelnya Bang Papel 88. Nah, jadi ini salah satu bentuk intoleransi juga kawan ya. Ini salah satu bentuk intoleransi dan ini baru terjadi kawan ya. Ini baru terjadi berapa mungkin 2 hari 3 hari yang lalu kawan. Nah, kalau post orang yang menghantam jemaat itu yang tadi kita sudah saksikan bersama, itu 2 minggu yang lalu kawan ya. Domba Suci dapatkan videonya di sebuah gereja, pria telanjang dada memukuli jemaat kawan ya. Ini jadi sangat mengerikan. Bayangkan masuk ke dalam gereja nggak ada sopan-sopannya ya, nggak ada sopan-sopannya masuk dalam gereja memukuli orang. Nah, nanti kalau dipukul balik, dihantam balik, kalian nangis, kejang-kejang. Nah, sama kayak polemikus itu kawan ya. Oh, menghujat, menghina tiap hari kerjanya, tapi ketika di reaction balik, oh nangis, lapor, baluhap. Lihatlah kawan, debat sama anak Batak kawan, baluhap itu. Yusuf PA itu debat dia sama ada Batak. Aduh, babak belur dia kawan ya, nggak bisa lagi berargumen. Malah dia lapor sama anggotanya. Oh, geruduk anak Batak. Weh, baluhap memang kau Yusuf PA ya. Kau panggil pasukan gerudukmu. Nggak ada malu mereka ini. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan apa yang terjadi di dalam gereja tadi, dan ini kita ambil cuplikan videonya dari Domba Suci ya. Nah, teman-teman, apa yang telah terjadi dalam gereja dan itu sangat luar biasa. Saya melihat jemaat-jemaat yang dipukul oleh salah seorang tadi yang masuk ke gereja dengan dada telanjangnya. Dia menunjukkan hebatnya, menunjukkan bagaimana kuatnya otot-ototnya teman-temannya. Dia tidak memakai otaknya sama sekali untuk masuk ke gereja itu. Dia nggak tahu bahwa gereja itu adalah rumah ibadah orang Kristen. Kita belum tahu pasti apakah orang ini benar-benar dalam gangguan jiwa atau bagaimana. Takutnya nanti ketika dia diproses secara hukum, maka dia ngakunya gila. Nah, jadi itu yang sering kita temukan ya, ketika orang sudah melakukan kesalahan, pelanggaran atau pelanggaran terhadap hukum maksudnya, maka dia pura-pura ODGJ mendadak, dia pura-pura gila mendadak teman-teman ya. Nah teman-teman, artinya pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita melihat mereka itu dengan tidak membalas apa yang dilakukan oleh ODGJ yang dengan dada telanjang dia masuk gereja mukul orang, itu luar biasa teman-teman. Ketika tidak ada balasan terhadap dia, dia tidak dipukul, pukulannya itu tidak dibalas oleh mereka teman-teman. Nah, malah justru mereka lari daripada dia ya. Bahkan ada yang keluar. Nah, teman-teman, bukan karena tidak bisa dilawan dan bukan karena tidak bisa dia dipukul oleh orang itu. Tetapi orang itu sadar, tahu bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kristus yang seharusnya mereka itu harus mengasihi siapapun, bahkan musuh yang menganiaya mereka sekalipun harus mereka kasihi.
Nah, teman-teman, itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita pengikut-pengikutnya. Jangan sampai kita juga membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kalau boleh, kalau ada orang yang, ODGJ seperti itu teman-teman, tindakan-tindakan seperti dia lakukan itu mending kita lari ya, kita keluar. Nah, kita keluar, kita lari, kalau dia kejar kita terus lari teman-teman. Nah, kalaupun dia mendapatkan kita dan kemudian dia menganiaya kita, ya biarlah proses hukum yang berlaku untuk dia ya. Menurut saya ya harus begitu dan kiranya jemaat-jemaat yang ada di situ, ya mereka bisa melaporkan supaya diamankan oleh pihak penegak hukum supaya jangan berkeliaran orang ini teman-teman untuk memasukin rumah-rumah ibadah nanti dan kemudian dia memukul orang-orang yang ada di dalam rumah ibadah. Nah, padahal belum lama, setelah itu teman-teman ya, kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga menemukan ada seorang perempuan yang memakai jilbab, kemudian dia membawa sebilah pisau ke dalam gereja. Kita tidak tahu tujuan mereka itu apa, kenapa mereka harus benci dengan gereja, kenapa mereka harus memusuhi gereja, teman-teman. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka, dan juga tidak lama kemudian ada lagi informasi kabar di medsos bahwa ada bom molotov meledak di gereja, teman-teman. Nah, itu anehnya, teman-teman ya, kenapa harus di gereja sasaran mereka itu? Dan memang ini akhir zaman. Ada banyak orang yang membenci gereja, memusuhi gereja, bahkan sampai berniat untuk memusnahkan gereja. Tapi kita percaya, ketika gereja itu dibangun di atas batu karang yang kuat, maka kuasa maut, alam maut pun tidak dapat menguasainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.